Selamat datang di Libya Channel 1784, menyajikan novel cerita, petualangan, perebutan tahta, harta, warisan, dendam dan cinta. Go for watching. 141 Tubuh Alam Semesta Kecil. Buku Rahasia Alam mulai berdengung dan tanpa persetujuan dari Hansen buku Rahasia Alam menyerap teratai kekacauan. Hansen terlihat sangat panik dan tubuhnya sama sekali tidak bisa bergerak. Teratai itu perlahan masuk ke dalam tubuh Hansen dan tiba-tiba tubuhnya dikejutkan oleh rasa sakit yang luar biasa. Cincin semesta di dalam tubuhnya menyemburkan energi alam dan ki kekacauan saling bertarung. Hidung, mata dan mulutnya mengeluarkan darah segar dan Hansen dipaksa untuk berlutut di tanah. Jika harus menilai maka di sepanjang perjalanan hidupnya yang sekarang ataupun dulu. Rasa sakit yang paling dia rasakan mungkin adalah yang sekarang. Semua rasa sakit yang dia derita akibat pertarungan besar mungkin tidak seberapa, namun apa yang dia rasakan saat ini adalah sakit di mana dia sama sekali tidak berdaya, di mana kapanpun itu Hansen bisa saja mati tanpa adanya pengetahuan dalam pengobatan. Kedua energi yang bertentangan ini saling bertarung di dalam tubuhnya. Gas hitam keluar dari pori-pori Hansen yang tidak lain adalah ki kekacauan. Dantian Hansen hancur dan pembuluh darah serta meridiannya sudah mendekati kerusakan yang parah. Kultivasinya anjlok dengan sangat parah dan Hansen perlahan mulai kehilangan kesadarannya. Hidupnya saat ini sudah seperti api lilin dan dengan sedikit angin maka kehidupannya bisa padam kapan saja. Langit berbintang di dalam laut kesadaran Hansen mulai bersinar. Jiwa naga surgawi juga tertidur. Buku Rahasia Alam masuk kembali ke dalam tubuh Hansen dan keberadaannya mulai membuat energi yang saling bertempur itu saling membaur. Seiring berjalannya waktu selama 10 tahun kedua bentuk energi mulai terbentuk, satunya memiliki cahaya putih yang sangat terang dan satunya lagi merupakan pusaran hitam yang dapat menelan segalanya. Struktur tubuh Hansen sudah mengalami perubahan total. Bahkan akar spiritualnya juga menyatu secara penuh seolah tubuh Hansen membentuk sebuah alam semesta kecil yang baru saja terbentuk. Jiwa naga surgawi berenang di dalam kehampaan dan banyak bintang yang memancarkan energi spiritual yang sangat kaya. Kultivasi Hansen yang sebelumnya hancur sekarang meningkat lebih cepat karena membentuk ulang pondasi yang baru. Sekarang dirinya bahkan menerobos alam virtual dengan sangat cepat. Avatar jiwa Hansen dapat merasakan semua perubahan ini. Jika dia tidak melihatnya dengan matanya sendiri maka dirinya sendiri juga tidak akan mempercayainya. Aku bisa melihat keajaiban seperti ini dan semua luka yang aku derita sudah sembuh sepenuhnya. Divine Dao memang sangat luar biasa. Sepertinya aku terlalu bangga dengan diriku sendiri, kata Hansen dengan penuh kekaguman. Faktanya Hansen selalu merasa puas dengan semua pengetahuannya. Dia sudah menjelajah banyak alam rahasia dan melihat banyak hal baru sekaligus mempelajarinya. Namun dia sudah melupakan satu hal yang sangat penting, surga itu menyimpan banyak hal tabu dan rahasia yang di luar akal sehat. Ketika dantiannya hancur Hansen sudah berpikir kalau itu akan menjadi akhir baginya, namun buku Rahasia Alam memiliki isi pemahaman Divine Dao alam yang luar biasa. Singkatnya Hansen membentuk semesta kecil di dalam tubuhnya di mana itu adalah bentuk energinya. Alam dapat memberikan kehidupan serta vitalitas yang membangun dunia maka itu disebut dengan energi alam. Sedangkan teratai kekacauan adalah bentuk dari ketiadaan. Setiap era penciptaan pasti terdapat akhir di mana kehancuran. Namun kehancuran itu bisa disebut dengan awal kelahiran baru bagi dunia. Hukum sebab dan akibat serta siklus alam semesta itu sudah seperti siang dan malam yang bergantian yang dipisahkan oleh waktu.
Hansen yang sekarang memiliki pemahaman sedikit tentang kekuatan waktu, namun dia tahu bahwa hal ini sangatlah sulit dan mungkin Hansen tidak bisa menguasainya dengan cepat. Pengetahuan buku rahasia alam sudah sepenuhnya dia serap. Sekarang dia hanya perlu mengembangkan semesta kecil dengan kemampuannya sendiri. Ki kehidupan dan penghancur saling melengkapi dan karena hanya dirinya saja yang mengkultivasikannya maka Hansen akan menyebut hal ini sebagai ki alam. Hansen perlahan berdiri dan mengganti pakaiannya, semuanya sudah pulih dan 11 tahun lebih aku meninggalkan mereka. Aku harap mereka tidak berbuat yang tidak-tidak. Hansen segera keluar dari tempat itu dan tidak ada lagi yang bisa dia dapatkan. Ki kekacauan sama sekali bukan masalah besar baginya sekarang, bahkan untuk masuk ke lapisan kelima Hansen cukup mampu melakukannya. Namun sekarang bukan waktu yang tepat untuk melakukan penjelajahan. Sudah sangat lama sejak dia belum kembali, situasi medan perang sama sekali tidak dapat dia pahami. Namun jika perang benar-benar terjadi maka itu akan sangat berbahaya. Yao Wu dan yang lainnya pasti akan berpartisipasi dan Hansen yakin selama Dewa Pedang memiliki pedang kekacauan maka tidak ada satupun orang dari benua yang dapat menghentikannya. Episode sebelumnya. Bab 140 Kejutan Besar. Episode berikutnya. Bab 142 Pulang. Bab 142 Pulang. Hansen berjalan dengan santai dan auranya meledak dengan gila. Jurang itu berguncang dengan momentum besar Hansen dan ki alam yang ganas berkumpul. Di tinjunya, semua bis alam virtual merasakan tekanan yang luar biasa, tidak peduli apakah itu di tahap awal atau akhir. Sekumpulan bis itu merasakan kengerian dari sosok Hansen. Dia meninju dengan keras dan gelombang cahaya penghancur yang besar berubah menjadi seekor naga yang melahap semua bis. Boom! Tanah berguncang sangat hebat dan setiap jalur serangan Hansen pemandangannya hanya terlihat seperti kehancuran total. Hansen menyentuh tanah dan kegelapan menyebar ke segala arah, semua sisa mayat bis diserap olehnya dan kekuatan fisiknya benar-benar sangat kuat. Semua tulang bis dan inti bis dia ambil dan nantinya dia akan membuat artefak yang bagus untuk mereka. Lagi pula sangat sedikit artefak tingkat virtual dan sekarang ketika dia menjadi kultivator alam virtual maka tidak ada seorang pun yang dapat menghentikan momentumnya. Hansen terbang ke atas langit dan segera terbang untuk kembali. Di sisi lain ketegangan pertempuran antar kedua benua sendiri sudah sedikit mereda. Semua orang dari Kekaisaran Pedang diperintahkan untuk mundur tapi semua ini sama sekali belum selesai dan tidak menutup kemungkinan kalau perang akan terjadi lagi. Serikat Alkemis merasakan pukulan telak karena kehilangan Hansen sebagai alkemis terbaik, namun semua bisnisnya sekarang beralih kepada kerajaan Xianjiang. Penjualan pil roh yang dapat meningkatkan kekuatan jiwa diserahkan kepada Yao Wu. Dia menerima hasil dari bagian Hansen yang berupa batu roh dalam jumlah yang sangat besar. Kekayaan dari kerajaan Xianjiang yang sekarang sangatlah hebat. 5 tahun yang lalu fondasi mereka yang rusak sekarang sudah menjadi lebih kuat di bawah kepemimpinan Ratu Yao Wu. Mereka memiliki 4 orang ahli alam divine si lapisan pertama yaitu Yao Wu, Liu Xuang, Cai Ying dan Wudi. Keluarga kelas pertama lainnya juga mengambil terobosan besar, sumber daya menjadi lebih mudah didapatkan melalui perdagangan dan banyak kultivator alam divine transformasi yang lahir. Kerajaan Xianjiang memang tidak bisa dibandingkan dengan kelima sekte, namun di antara 20 kerajaan yang lainnya mereka adalah yang terbaik untuk sekarang. Yao Wu mengatur pemerintahan dibantu dengan Wudi, sedangkan Cai Ying pergi ke kota api untuk mengatur tugas yang ditinggalkan oleh Hansen.
Yunzi sesekali datang dan menyapa, namun dia juga memiliki kewajiban di Sekte Embun Beku dan tidak bisa tinggal lebih lama. Liu Xuang sendiri sangat terpukul dengan kejadian yang menimpa Han Sen, namun Yao Wu selalu meyakinkan dirinya bahwa Han Sen akan kembali. Liu Xuang berlatih dengan sangat keras di keluarga Liu dan berharap dia akan memiliki pencapaian besar. Andai saja dia memiliki kekuatan, maka Han Sen tidak akan meresikokan dirinya untuk datang dan menyelamatkan mereka. Hidup dan matinya masih belum diketahui dan setiap hari dia selalu mencemaskannya. Yao Wu berada di aula dan melihat pemandangan ibu kota kerajaan dari jendela. Singgasana masih tetap kosong sampai saat ini dan dia sengaja melakukan hal ini. Yao Wu selalu menegaskan kepada semua petinggi kerajaan bahwa Han Sen adalah orang yang nantinya akan menempati singgasana sebagai raja. Di dalam hatinya dia sudah mengakui Han Sen sebagai pria sekaligus pria yang akan bersama dengannya, jadi tidak ada pun satu orang yang berani melawan keputusan Yao Wu. Dirinya sudah berlatih sangat keras dan sudah hampir 12 tahun tidak ada kabar sedikit pun dari Han Sen. Memikirkannya membuat hatinya sangat terluka dan air matanya perlahan menetes. Hiks. Bukankah kau mengatakan bahwa dirimu tidak akan mati? Bahkan jika sekalipun kau mati, kau hanya akan mati di dalam pelukanku. Segeralah kembali. Hidupku sama sekali tidak ada artinya tanpa dirimu. Yao Wu mengusap air matanya dan ekspresinya dipenuhi dengan kerinduan serta kesedihan yang mendalam. Kilatan cahaya melesat masuk dan Yao Wu sedikit terkejut, ketika dia berbalik untuk melihatnya ekspresinya perlahan menjadi sangat kaku. Tentunya apa yang dia lihat sekarang adalah Han Sen, dia tidak tahu apakah ini mimpi atau bukan, namun di dalam hatinya dia sangat bahagia hingga air matanya tumpah. Han Sen tersenyum dan perlahan dia memberikan pelukan hangat untuk Yao Wu. Aku Han Sen akan menepati janjiku terutama kepada kalian. Maaf sudah membuatmu khawatir sampai saat ini. Aku kembali dan selamanya akan bersama denganmu. Yao Wu memeluk Han Sen dengan sangat erat dan menangis dengan keras. Hatinya merasa sangat lega seolah batu besar yang menindihnya sudah hancur berkeping-keping. Han Sen akan menunggunya sampai selesai dan menerima semua dukanya. Episode sebelumnya. Bab 141 Tubuh Alam Semesta Kecil. Episode berikutnya. Bab 143 Pria Sejati. Bab 143 Pria Sejati. Setelah beberapa waktu menangis, Yao Wu akhirnya merasa sangat lega. Kau benar-benar sangat jahat hingga membuatku seperti ini. Iya, aku menerima semua kutukan dan kebencian yang kau berikan. Bahkan jika kau ingin menusukku dengan pedang, maka aku akan dengan senang hati menerimanya. Han Sen tidak berniat untuk berdebat dan mengakui semuanya sebagai seorang pria sejati. Bagaimana mungkin aku bisa mengutuk atau membencimu? Apa yang kau lakukan pasti berat hingga membutuhkan waktu selama ini untuk kembali. Dewa Pedang sangat kuat dan kau pasti mendapatkan luka yang serius. Kata Yao Wu sambil memeriksa tubuh Han Sen. Kau tidak perlu tahu kesulitan apa yang sudah aku hadapi. Apa yang perlu kau ketahui sekarang adalah aku sudah kembali. Diriku yang sekarang tidak akan kalah dari Dewa Pedang Tian Yan dan mulai sekarang aku akan selalu menemanimu. Kata Han Sen dengan jujur. Iya. Kau juga harus menghampiri mereka bertiga terutama Liu Xuang. Kau membuatnya pingsan saat itu dan dia selalu mencemaskanmu. Saat ini dia berlatih di keluarga Liu. Kata Yao Wu dengan jujur. Han Sen harus mengakui bahwa dia memang melakukan hal itu. Jika dia tidak melakukannya maka Liu Xuang pasti akan memilih untuk tetap tinggal, terlebih Cai Ying yang memiliki sifat yang keras kepala jika menyangkut dirinya.
Singkatnya mereka berdua tidak akan membuat Hansen mengambil resiko sendiri. Oleh karena itu Hansen meminta Niu Fan untuk tetap tutup mulut dan mengirim mereka kembali terlebih dahulu. Bagaimana jika kita pergi ke kediaman keluarga Liu sekarang? Yao Wu terlihat cukup bersemangat dan tidak sabar. Hansen menariknya dan menggendongnya pergi ke kamar. Sangat jarang kita memiliki waktu berdua. Kalian akan memiliki giliran kalian nanti masing-masing. Apakah hanya ini yang selalu ada di kepalamu saat bersama dengan kami? Yao Wu terlihat sangat pasrah namun dia tidak menolak keinginan Hansen untuk menghabiskan waktu berdua dengannya. Aku itu pria yang bodoh jika berurusan dengan kalian. Bagiku hanya ini yang bisa lakukan untuk menunjukkan seberapa besar aku mencintai kalian semua. Kalian juga tidak pernah meminta apapun dariku dan sejujurnya aku tidak bisa memikirkan hal lain lagi selain memberikan diriku terutama untukmu yang sangat spesial untukku. Hansen tidak akan menyangkal apapun. Mereka berdua masuk ke dalam kamar dan Hansen meletakkan Yao Wu di tempat tidur. Yao Wu tersenyum kepada Hansen dan berkata, "Kau mengatakan sebuah permintaan maka aku tidak akan sungkan. Katakan saja apa yang kau minta. Apapun itu aku akan mencoba yang terbaik untuk memenuhi semuanya." Tanya Hansen dengan penasaran. "Bagaimana jika aku menginginkanmu menjadi bagian dariku? Lebih tepatnya aku menginginkan kebahagiaan menjadi istrimu." Yao Wu sudah memutuskannya sejak lama dan sekarang adalah waktu yang tepat. Hansen tersenyum dan menggelengkan kepalanya, "Tidak." Yao Wu sangat terkejut dan berkata, "Apakah kau masih belum siap atau aku memang terlalu memalukan untukmu? Jangan salah paham. Menjadikanmu istriku sekaligus teman hidupku bukanlah sebuah permintaan melainkan itu semua memang keinginan terbesarku." Seorang wanita tidak seharusnya mengatakan hal semacam itu. Jika hal ini didengar orang lain maka aku akan menderita rasa malu untuk seumur hidupku. Hansen memegang kedua tangan Yao Wu dan berkata, "Aku berdoa kepada surga bahkan setelah kehidupan Hansen dan Yao Wu berakhir, aku berharap di kehidupan selanjutnya kau masih ditakdirkan menjadi milikku. Yao Wu, maukah kau menikah dengan pria bodoh ini?" "Aku bersedia." Yao Wu mengangguk dan tersenyum penuh kebahagiaan. Mungkin hari ini adalah hari paling bahagia yang pernah dia rasakan dalam hidupnya. Menikah dengan Hansen yang merupakan satu-satunya pria yang dia cintai adalah kebahagiaan terbesar dalam hidupnya. Hansen mencium bibir Yao Wu dan merasakan perasaan yang manis. Yao Wu mungkin tidak memiliki keluarga lagi, namun mulai sekarang Hansen akan tetap menjaganya sebagai suaminya nanti. Apa yang belum dia berikan di kehidupannya yang dulu akan dia lakukan sekarang. Setidaknya hal inilah yang paling Hansen harapkan sejak lama, tentunya dia juga akan melakukan hal yang sama nanti kepada yang lainnya. Perlahan Hansen mendorong Yao Wu dan bercinta dengan hebat dengannya. Saat ini hanya ada kebahagiaan yang dapat mereka rasakan dan beban yang berat sudah hilang. Episode sebelumnya. Bab 142 pulang. Episode berikutnya. Bab 144 Raja Hansen. Bab 144 Raja Hansen. 1,5 hari mereka tidak keluar dari kamar dan Hansen sama sekali tidak membiarkan Yao Wu pergi. "Cukup sudah. Jika kita terus melakukannya maka aku akan mati. Basis kultivasimu sangat tinggi dan aku tidak bisa mengimbangi dirimu lagi. Jika kau masih tidak puas maka pergi dan cari yang lainnya," kata Yao Wu sambil berbaring lemas. Hansen berbaring di sampingnya dan merangkulnya. Aroma keringat mereka sudah tercampur dan kali ini Hansen terlihat lebih bersemangat dari biasanya.
Mereka mengobrol sebentar dan Yao Wu menceritakan ketegangan perang saat itu. Dewa Pedang Tianyan menarik semua orang untuk mundur dan Han Sen tahu alasannya. Gerakan terakhir yang dia lakukan mungkin memberikan luka yang besar untuknya, terlebih Dai Long dan Chen Mu berada di tahap menengah alam virtual. Kemunculan Fang Ze juga membuatnya khawatir. Dalam kondisi primanya mungkin Fang Ze sama sekali bukan lawannya. Oleh karena itulah Tianyan memutuskan untuk mundur dan tidak mengambil resiko. Namun Han Sen yakin ketika dia pulih sepenuhnya maka perang akan kembali pecah. Han Sen sendiri tidak akan membiarkan itu terjadi dan dia harus membuat rencana. Yao Wu, kau sudah bekerja sangat keras demi kerajaan ini. Untuk sekarang kau bisa beristirahat dan serahkan semuanya kepadaku. Kata Han Sen dengan jujur. Kau adalah calon suamiku dan mulai sekarang dirimu pasti menjadi raja. Lakukan apapun yang kau inginkan. Aku akan selalu mendukung keputusanmu. Yao Wu tersenyum dengan cerah. Han Sen mencium keningnya dan tidak bisa berdebat dengannya. Status raja sama sekali tidak ada artinya di mata Han Sen. Dia tidak memiliki minat untuk tinggal di dunia fana untuk waktu yang lama dan suatu saat Han Sen akan membawa mereka semua menempuh jalan bela diri yang lebih luas. Han Sen bergegas berdiri dan membersihkan tubuhnya. Dia mengenakan pakaiannya kembali dan berkata, "Istirahatlah. Aku akan menjemput mereka satu persatu dan membawanya kemari." "Iya." Yao Wu mengangguk dan tidak sabar untuk hal itu. Han Sen segera keluar dan bergegas untuk pergi, namun ketika dia menyusuri lorong Wudi dengan sengaja sudah menunggu kedatangannya. Melihat Han Sen yang kembali dengan selamat membuatnya sangat lega dan Pan Song sendiri juga ada di sana. "Salam hormat untuk Tuan Han. Senang rasanya melihat Tuan kembali dalam keadaan yang baik-baik saja," kata Wudi dengan hormat. "Ketua." Pan Song juga memberi hormat. Pan Song sudah berlatih di bawah bimbingan Wudi, dia juga menjadi penjaga kerajaan karena bakatnya yang tinggi. "Kalian berdua cukup bagus. Terima kasih karena sudah menjaga Yao Wu sampai sekarang. Ketika aku pergi sepertinya kerajaan ini sudah pulih sepenuhnya, jadi tidak perlu ada yang harus dipikirkan kecuali ancaman perang dari Kekaisaran Pedang di masa depan," kata Han Sen dengan tegas. Kapanpun Tuan Han Sen memerintahkan untuk bertempur maka orang tua ini sudah siap melakukannya. Wudi sama sekali tidak ragu. "Kau hanya akan membuang nyawamu. Aku dan Yao Wu sudah memutuskan bahwa kami akan menikah. Mulai hari ini aku akan mengambil alih kursi tahta sebagai raja, segala pengaturan akan di bawah kendaliku. Aku akan membawa kerajaan ini menjadi yang nomor 1 di seluruh dunia," kata Han Sen dengan tegas dan fluktuasi auranya sangat menekan. Bahkan penjaga yang berada di sekitar lorong ikut pingsan karena tekanannya. Wudi dan Pan Song sangat terkejut melihat Han Sen yang sudah mencapai alam virtual. Bakatnya memang sesuai dengan reputasi dan gelarnya sebagai kesombongan surgawi, dia bahkan mematahkan hukum kekuatan dan mencapai alam virtual di usia yang masih sangat muda. Takutnya di seluruh penjuru dunia ini tidak ada yang bisa menyaingi Han Sen dalam masalah bakat, memilikinya adalah keberuntungan bagi kerajaan. "Saudaraku dan Raja Wu Dao, kalian sekarang bisa tenang karena kerajaan ini sudah berada di tangan orang yang layak. Mulai hari ini orang tua ini bersumpah setia kepada Yang Mulia Raja Han Sen, apapun perintahnya sekalipun itu adalah kematian maka orang tua ini bersedia melakukannya." Wudi berlutut dan memberi hormat. Pan Song juga mengikutinya dan bersumpah setia kepada Han Sen. Dari kerajaan Kalas Bawah sekarang kerajaan ini menjadi pemimpin dari 19 kerajaan lainnya,
munculnya Hansen sebagai ahli alam virtual maka itu sudah dapat disejajarkan dengan kelima sekte. Terlebih reputasinya sebagai alkemis terbaik di seluruh benua tidaklah kecil. Mereka tidak tahu badai seperti apa yang akan dibawa oleh Hansen nantinya, tapi mereka dapat yakin satu hal bahwa kerajaan Xianjiang mungkin akan mencapai ketinggian yang melebihi kejayaan di masa lalu berkat Hansen yang mengambil posisi sebagai raja. Episode sebelumnya. Bab 143 Pria Sejati. Episode berikutnya. Bab 145 Kunjungan. Udi dengan hormat berkata, apakah perlu saya mengirim undangan kepada semua kerajaan untuk penobatan yang mulia? Saya pikir kelima sekte dan serikat alkemis akan sangat senang jika mengetahui yang mulia masih hidup. Kau sangat tahu diriku bahwa formalitas seperti itu tidak menyenangkan. Kita pikirkan nanti saja dan pastikan hal ini tidak diketahui siapapun terlebih dahulu. Aku masih memiliki tugas lain yang harus aku selesaikan. Aku ingin kau mengirim orang ke kota api dan sekte embun beku untuk memanggil wanitaku. Katakan saja bahwa aku sudah kembali dan merindukan mereka. Hansen memberikan perintahnya. Wajar jika Yang Mulia memiliki kekhawatiran tersendiri karena pergi untuk waktu yang lama. Saya akan mengirim orang untuk segera melakukan perintah Yang Mulia. Kata Wudi dengan hormat. Iya. Aku akan pergi ke kediaman keluarga Liu sebentar untuk menjemput Liu Suang. Hansen melambaikan tangannya dan segera pergi. Wudi menyuruh Pan Song untuk mengurus sisanya. Dia akan tetap berjaga di sini dan berniat untuk berlatih. Dengan sifat keras dan tegas Hansen, dia sangat yakin bahwa Hansen akan memulai pertarungan dengan Dewa Pedang Tianyan. Terlebih insiden yang terjadi 11 tahun yang lalu juga melibatkan mereka. Setidaknya Wudi ingin ikut bertarung dan mengacaukan mereka bersama dengan Hansen. Untuk sekarang dia membutuhkan kekuatan dan sayangnya tempat latihan itu hanya dikhususkan untuk wanita-wanita Hansen. Dalam waktu yang singkat Hansen sampai di depan pintu gerbang kediaman keluarga Liu. Para penjaga menghalangi jalannya dan terlihat sangat waspada. Siapa Tuan dan apa yang Tuan butuhkan di tempat kediaman keluarga Liu? Katakan kepada Tuan Liu Bufan bahwa menantu laki-lakinya datang untuk membawa calon iatrinya Liu Suang. Hansen sedikit menggoda mereka dan menggunakan sedikit auranya. Kedua penjaga itu tersentak dan mereka tahu kalau pria di depannya sekarang adalah orang yang kuat. Beberapa orang anggota keluarga Liu segera keluar dan salah satu dari mereka adalah Liu Bufan. Ketika dia melihat Hansen dia benar-benar sangat terkejut seolah melihat hantu. Liu Bufan mendekati Hansen dan memegang pundaknya, apakah ini benar-benar dirimu? Apakah Tuan berpikir aku sudah mati? Orang itu sama sekali tidak layak untuk membunuhku. Kata Hansen dengan penuh percaya diri. Syukurlah. Aku mendengar hal yang tidak mengenakan tentangmu waktu itu. Aku sangat merasa bersalah kepada diriku sendiri karena tidak pergi bersama denganmu. Tapi sebagai seorang ayah aku sangat berterima kasih karena kau sudah menepati janji dan merawatnya dengan baik. Kata Liu Bufan yang penuh rasa bersalah. Liu Fan mengatakan semuanya tentang keputusan Hansen yang memilih tetap tinggal dan menahan Dewa Pedang seorang diri untuk memberikan kesempatan pada semua orang pergi. Bahkan Liu Fan juga mengatakan bahwa Hansen dihajar habis-habisan. Membayangkan hal itu saja Liu Bufan sudah merasa sangat bersalah. Yakinlah bahkan jika Anda tidak memintanya aku sendiri pasti akan pergi untuk menyelamatkannya tanpa diminta sekalipun. Aku mungkin bukan orang yang baik namun aku akan menghargai mereka yang memberikan cintanya kepadaku. Bisakah aku bertemu dengannya? Hansen meminta izin untuk masuk ke dalam. Liu Bufan memberikan arah tempat Liu Suang dan Hansen segera pergi ke sana.
Semua orang bingung dan tidak mengenal siapa Hansen, namun Liu Bufan segera menjelaskannya kepada mereka semua. Sampainya Hansen di depan kediaman Liu Xuang, dia melihatnya yang sedang berlatih di pinggir kolam. Sejujurnya Liu Xuang dapat merasakan kalau itu adalah Hansen, namun entah mengapa dia cukup malu untuk membuka matanya. Hansen duduk di pinggir kolam dan menunggunya dengan sabar. Mungkin kejadian terakhir kali masih membuatnya marah, dan jika gadis naif ini ingin memainkan sebuah permainan maka Hansen tidak keberatan. Hah? Sepertinya Nona Liu tidak ingin melihat pria ini. Kenapa surga masih memberikan aku hidup seperti ini? Seharusnya aku mati saja waktu itu ketika menahan Dewa Pedang, kata Hansen sambil berdiri. Liu Xuang dengan kaget membuka matanya dan meraih tangan Hansen. Jangan katakan itu kakak Han. Aku tidak bisa menerimanya. Aku hanya malu karena tidak bisa membantumu waktu itu, bahkan aku tidak bisa berbagi rasa sakit denganmu. Hansen memeluk Liu Xuang dengan erat. Bukankah Yao Wu sudah mengatakan ini? Di dunia ini tidak ada seorang pun yang bisa membunuhku. Bahkan jika aku mati maka aku akan mati di dalam pelukan kalian, hanya itu saja yang perlu kalian percayai. Aku tidak akan membuat kalian berada di dalam bahaya, bahkan jika aku harus menghancurkan dunia sekalipun maka aku pasti akan melakukannya. Episode sebelumnya. Bab 144 Raja Hansen. Episode berikutnya. Bab 146 Berkumpulnya kekuatan benua.